Sebelum menonton video lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Keberhasilan timnas Curaçao menembus ajang paling bergengsi di dunia sepak bola, yakni FIFA World Cup, menuai berbagai macam pujian. Mantan tim asuhan Patrick Kluivert itu berhasil lolos Piala Dunia setelah menahan imbang timnas Jamaika dan menempati peringkat pertama klasemen di zona CONCACAF. Tetapi banyak media yang menyatakan, kelolosan timnas Curaçao tak ada pengaruh sedikitpun dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert rupanya tidak meninggalkan kesan manis, baik di timnas Indonesia maupun ketika menangani Curaçao. Nama besar sebagai legenda Belanda tidak serta-merta membuatnya dihormati sebagai pelatih, terutama karena rekam jejak karir kepelatihannya jauh dari kata gemilang. Kegagalan demi kegagalan yang menempel pada dirinya membuat banyak orang mempertanyakan keputusan federasi manapun yang mempercayakan jabatan pelatih kepala kepadanya. Kluivert memang merupakan ikon sepak bola Belanda pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Namun, kehebatannya sebagai penyerang tidak bisa diterjemahkan ke level taktik dan manajemen tim. Setelah gantung sepatu, ia mencoba meniti karir sebagai pelatih, tetapi semua kesempatan yang diberikan kepadanya justru berakhir tanpa prestasi berarti. Situasi inilah yang membuat publik Indonesia bertanya-tanya ketika PSSI menunjuknya menggantikan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi sosok yang paling dipertanyakan atas kebijakan tersebut. Banyak yang menganggap pengangkatan Kluivert lebih bernilai, nama besar, daripada kompetensi. Bagaimanapun, memecat seorang pelatih yang sudah memberikan stabilitas, seperti Shin Tae-yong, untuk digantikan oleh pelatih dengan catatan minor dianggap sebagai langkah penuh risiko. Fakta bahwa Kluivert hanya bertahan 10 bulan sebagai pelatih timnas Indonesia memperkuat anggapan itu. Indonesia gagal menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dan performa tim tidak menunjukkan perkembangan signifikan selama ia memimpin. Bahkan dari sisi permainan, publik menyebut tim terlihat kebingungan dan tidak memiliki identitas permainan yang jelas. Kegagalan ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa karir Kluivert sebagai pelatih tim nasional sebelum datang ke Indonesia juga tidak memberikan gambaran positif. Ia pernah memimpin Curaçao sebanyak 2 periode, namun keduanya berlangsung singkat dan berakhir tanpa prestasi menonjol. Bahkan, durasi masa kepelatihannya tergolong lebih pendek daripada ketika melatih Indonesia. Pada periode pertamanya bersama Curaçao, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2016, Kluivert hanya memimpin 8 pertandingan. Walau beberapa hasil positif muncul, tidak ada capaian besar yang bisa dikenang, dan struktur permainan tim masih bergantung pada kemampuan individu para pemain diaspora. Begitu pula ketika ia kembali memimpin pada 2021, di mana ia hanya bertahan 6 pertandingan sebelum kembali meninggalkan tim. 2 periode tersebut membuat Federasi Curaçao menyadari bahwa mereka membutuhkan seseorang dengan kapasitas manajerial yang lebih matang. Setelah mencoba Kluivert, mereka memilih beralih ke figur yang benar-benar berpengalaman, Dick Advocaat. Keputusan ini terbukti tepat, dan menjadi salah satu titik balik dalam sejarah sepak bola Curaçao. Dick Advocaat, yang ketika itu berusia 78 tahun, menerima pekerjaan tersebut pada Januari tahun 2024. Meski terbilang senior bahkan untuk ukuran pelatih, energi dan kecerdasannya dalam memimpin tim justru menjadi kekuatan utama. Banyak yang awalnya sangsi, tetapi Advocaat membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menciptakan prestasi monumental. Di bawah sentuhannya, Curaçao menjadi salah satu tim paling terorganisasi di kawasan CONCACAF. Bukan hanya solid secara taktik, tetapi juga memiliki kedisiplinan dan mentalitas baru yang tidak pernah terlihat di era Kluivert. Hasilnya luar biasa, Curaçao berhasil lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah. Dengan keberhasilan tersebut, Curaçao kini tercatat sebagai negara terkecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah populasi, yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia. Perjalanan mereka menjadi inspirasi bagi banyak negara kecil yang ingin menembus panggung terbesar sepak bola dunia. Perbandingan antara Advocaat dan Kluivert pun tidak bisa dihindari. Secara pengalaman, Advocaat jauh lebih unggul. Rekam jejaknya sebagai pelatih tim nasional mencakup Belanda, UEA, Korea Selatan, Belgia, Rusia, Serbia, dan Irak. Ia juga pernah membesut klub besar seperti PSV Eindhoven serta memimpin Sunderland di Premier League. Dengan portofolio sehebat itu, tidak heran jika kehadirannya langsung membawa perubahan dalam waktu singkat. The Guardian,
Media ternama Inggris turut menyoroti perbedaan kontras antara advokat dan dua kompatriotnya, yakni Patrick Kluivert dan Guus Hiddink, yang sebelumnya pernah melatih Curaçao. Menurut mereka, tidak ada dampak signifikan dari kedua nama tersebut dibandingkan dengan hasil spektakuler advokat. The Guardian menyebut bahwa langkah kunci advokat adalah keberhasilannya menyatukan para pemain diaspora. Curaçao, seperti halnya Indonesia, mengandalkan pemain-pemain yang lahir dan berkembang di Belanda. Namun, tidak semua pelatih mampu menyatukan mereka dalam satu filosofi yang solid dan efektif di lapangan. Advokat memahami dinamika diaspora tersebut. Ia tidak hanya memaksimalkan kemampuan individu para pemain yang bermain di Eropa, tetapi juga mengintegrasikan mereka ke dalam sistem permainan yang jelas. Komunikasi, motivasi, serta manajemen ruang ganti menjadi aspek yang ia kelola dengan sangat profesional. Kenji Gore, salah satu pemain kunci Curaçao, bahkan memberikan pujian luar biasa terhadap sang pelatih. Dia sangat fantastis, ujarnya. Menurut Gore, advokat membawa aura positif begitu ia tiba, pengalaman panjang yang dibawanya tak hanya mempengaruhi taktik, tetapi juga membangkitkan rasa percaya diri para pemain. Gore juga menambahkan bahwa seluruh skuad merasa sangat beruntung advokat menerima pekerjaan tersebut. Dalam skala negara kecil seperti Curaçao, mendapatkan pelatih dengan reputasi kelas dunia tentu bukan hal mudah. Namun advokat, yang mengikuti kata hatinya, justru memberikan salah satu kontribusi terbesar dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Kedekatan antara pemain dan pelatih menjadi fondasi kuat keberhasilan mereka. Para pemain diaspora yang sebelumnya merasa kurang terhubung dengan proyek tim nasional kini mendapat figur pemimpin yang mampu membuat mereka merasa penting, dihargai, dan percaya diri. Situasi itu sangat berbeda dengan yang dialami pemain Indonesia di era Kluivert. Sulit membayangkan bahwa ada pemain yang akan memberikan pujian sehangat itu kepada Kluivert, karena secara umum atmosfer tim dinilai tidak berkembang. Komunikasi yang kurang efektif, perubahan taktik yang sering mendadak, serta tidak adanya kesinambungan membuat para pemain kebingungan. Bahkan dari sudut pandang publik, Kluivert terlihat tidak pernah benar-benar menyatu dengan lingkungan sepak bola Indonesia. Pendekatannya seolah lebih cocok untuk tim yang sudah matang, bukan tim yang sedang membangun pondasi jangka panjang. Dibandingkan dengan advokat, perbedaan kualitas manajerial itu tampak sangat mencolok. Ada pula kritik mengenai minimnya adaptasi Kluivert terhadap kultur sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai ia terlalu kaku dan tidak fleksibel, sehingga sulit menyesuaikan karakter pemain lokal. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan Shin Tae-yong sebelumnya, yang berhasil membangun kedekatan emosional dan kedisiplinan tim. Di Curaçao pun, para pemain di era Kluivert tidak pernah menampakkan antusiasme setinggi era advokat. Meskipun sebagian diaspora memiliki kualitas bagus, mereka membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menyatukan visi dan membuat mereka bekerja sebagai satu unit. Advokat memberikan itu, sedangkan Kluivert tidak. Kesuksesan Curaçao bersama advokat kemudian secara tidak langsung menjadi penegasan bahwa masalah Curaçao sebelumnya bukan pada kualitas pemainnya, melainkan pada kemampuan pelatih. Kluivert gagal membuat potensi itu berkembang, sedangkan advokat berhasil memaksimalkan semuanya dalam waktu relatif singkat. Perdebatan pun mengalir ke Indonesia, apakah PSSI salah dalam memilih pelatih? Banyak pihak yang menganggap keputusan menunjuk Kluivert sebagai langkah gegabah. Apalagi Indonesia saat itu sedang memasuki fase penting dalam upaya memperbaiki peringkat dan prestasi internasional. Kini, dengan segala rekam jejak yang terungkap, publik semakin memahami bahwa nama besar tidak selalu menjamin keberhasilan. Indonesia dan Curaçao sama-sama telah merasakan bagaimana hasil berbeda drastis bisa tercipta ketika memilih pelatih yang tepat atau salah. Kluivert mungkin legenda sebagai pemain, tetapi sebagai pelatih, hasilnya jauh dari memuaskan. Pada akhirnya, perjalanan karir Kluivert menjadi cerminan bahwa sepak bola modern menuntut pelatih yang bukan hanya mengandalkan reputasi masa lalu, tetapi juga kompetensi nyata dalam membangun tim. Sementara Curaçao kini menikmati era kejayaan berkat advokat, Indonesia justru harus memulai lagi dari awal setelah eksperimen gagal bersama Kluivert.